Teman-teman menggunakan fairing yang ini untuk yang CBR lama bisa nggak? Distribution weight nggak berubah? Kelistrikan ada perubahan, terus kemudian yang bagian engine. Engine, nah ini menarik nih. Dengan kompresi yang lebih tinggi itu dirubahnya camshaftnya. Kemudian jalur untuk masuknya bahan bakar dan udara didukung oleh ring pistonnya. Kekuatan menekan ring piston ke dinding silinder itu tekanannya. Bro, ini akan menjadi sebuah video yang sangat spesial karena IWB akan membawa sampean untuk membongkar mesin New CBR 250RR terbaru. Ini adalah sebuah kesempatan langka karena tidak semua pabrikan sudi membongkar jeroannya, Cak. Dan spesial pada video ini, kita akan bedah semuanya. Rahasia kenapa CBR 250RR SP bisa tembus di angka 42 PS, dan apakah CBR generasi lama bisa menggunakan mesin tersebut, dan apakah CBR lama bisa mengupgrade mesin mereka seperti SP, termasuk juga apakah body-body atau casing dari New CBR bisa kita tancapkan pada Old CBR. Kita akan bedah semuanya, jangan skip, sama ikuti dari awal hingga akhir karena sangat menarik. Banyak sekali ilmu yang bisa saya gali. Kita langsung bedah, Cak. Kang Bro, sekarang IWB bersama Pak Indro ya? Pak Indro ya? Bukan Cak Indro, Mas. Nah, jenenge Radugo ini. Jenenge Pak Indro dari divisi training ya, Pak ya? Ya. Dan saat ini, Cak, teman-teman pasti penasaran kira-kira apa sih yang berubah dari CBR ini? Karena banyak yang komen nih, Pak. Ya. Kok sekira Sami mawon Cak IWB? Nah, ini yang kita harus berikan pencerahan. Betul. Karena secara detail tadi sempat kita diberikan informasi pada saat launching, ternyata walaupun reflektor stop lampnya Sami mawon sekilas, tapi detailnya banyak yang berbeda ternyata. Banyak, betul. Nah, Pak, monggo Pak, sampean kasih tahu apakah secara casing ini memang berbeda ya? Ya. Kemudian mounting-mountingnya. Kalau Ya. teman-teman mungkin menggunakan fairing yang ini untuk yang CBR lama bisa nggak? Ya. Jadi pada prinsipnya kalau di fairing ini semuanya totalnya berubah. Kita berubah. Berubah sama dari depan sampai di belakang berubah. Ya kan? Bahkan di bagian wingshillnya ini dia lebih lekuk ya. Ini lebih lekuk juga. Oh, lekukannya berbeda nih, Pak? Iya, lekukannya Oh, beda, visornya beda. kemudian lebih tinggi. Lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Oke. Gitu. Cuma untuk merubah, untuk memasang bodi yang baru ini ke bodi yang ke frame yang lama, itu banyak sekali perubahan-perubahan yang harus disesuaikan. Jadi nggak bisa plug and play, intinya itu. Oke, artinya mounting-mountingnya Mounting-mountingnya berubah beda? semuanya, berubah. Pak, Jadi kayak umpama kedudukan bracket-bracket untuk kedudukan cover body ini beda semuanya. Oh, Pak, berarti kalau kita lihat ini semuanya berubah ya dari depan, Dari depan sampai belakang. depan sampai belakang, nggak ada yang sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tangkis dalam ininya doang yang berbeda. Oh, jadi cuma casing. posisi ininya sama. Oh, casingnya berubah, tapi posisinya sama. Iya. Tapi betul. kalau kita lihat di sini pun berubah, Cak. Berubah. Apa, Pak? Betul. Bener ya? Betul. Betul. Ini sampai sini berubah. Ini kan sudah menggunakan SFFBP. Betul. Kenapa pada akhirnya Honda memutuskan menggunakan ini? Kalau sebelumnya kan enggak nih. Ya. Apakah improvement atau Ya. bagaimana? Sebenarnya untuk yang sebelumnya kan tipenya tipe cartridge, ya kan? Ini menggunakan tipenya yang tipe BP, big piston. Nah, sebenarnya pada prinsipnya semuanya bagus, ya kan? Cuma kalau yang di sini untuk brakingnya akan lebih responsif. Gitu, lebih responsif. Kemudian untuk cocok untuk digunakan di jalan yang beraspal. Bahkan lebih cocok lagi kalau digunakan yang mengendarain adalah orang-orang yang benar-benar yang agresif. Lebih agresif gitu. Jadi untuk di motor-motor yang racing ya, seperti itu. Stabilitas meningkat berarti. Stabilitas meningkat. Gitu. Oke, kalau untuk kalkulasi frame atau sebagainya, distribution weight nggak berubah? Nggak berubah. Nggak berubah sama berubah, ya? Betul. Kelistrikan beda? Ya, kelistrikan ada perubahan. Salah satunya ada tambahan hazard. Gitu, ada tambahan hazardnya. Kemudian kalau ada tambahan hazardnya seperti ini, otomatis ada plaster winkernya berubah. Ya kan? Terus kemudian ada perubahan lagi di kabel bodinya. Ya, kabel bodinya semuanya berubah. Berarti ECU berubah? ECU juga berubah. Berubah maksudnya ya? Berubah. Jadi kalau memang kita mau menggantikan lampu hazard ini banyak sekali yang juga akan yang diganti. Salah satunya switch yang sebelah kiri ini. Jadi berubah Berubah, beda ya Oh, kan? iya. Terus kemudian di winker relay winkernya dia berubah. Terus di kabel bodinya berubah. Kalau kabel bodi itu berubah nanti akan berpengaruh dengan soket-soket part komponen yang lain. Berarti kalau teman-teman ingin
merubah yang sebelumnya dengan ini? Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Mendingan ganti baru ya. Itu terus kemudian yang bagian engine. Engine, nah ini menarik nih engine. Ya, karena engine-nya ini adalah sampai mendukung power up kan. Ya, kita fokusnya ke power up. Power up yang tadinya perbandingan kompresi, rasio kompresinya yang tadinya di 12,1 sekarang meningkat menjadi 12,5. Betul. Ya kan, 12,5. Dengan kompresi yang lebih tinggi itu harus ada yang didukung. Salah satunya yang didukung adalah volumetric efficiency harus ditingkatkan. Ya, volumetric efficiency itu adalah pemasukan bahan bakar dan udara ke dalam silinder. Nah, di sini ada perubahan kan ya, perubahan dengan adanya volumetric efficiency yang lebih baik, itu dirubahnya camshaft-nya. Camshaft berubah. Camshaft berubah. Oke. Ya, camshaft di bagian in. Camshaft yang bagian in itu sudutnya berubah dari yang sebelumnya. Kemudian bukaan klepnya juga lebih lebar daripada yang sebelumnya. Nah, dengan adanya itu pembukaannya dirubah, kemudian jalur untuk masuknya bahan bakar dan udara juga digedein, namanya intake port. Intake portnya juga digedein. Untuk mengurangi gesekan, low frictionnya di sini, maka ada perubahan di bagian ring pistonnya. Nah, ring piston ini dirubah, ya, tekanan ring piston terhadap dinding silinder itu dikurangin. Ya, kan tadinya tekanannya kuat, ini tekanannya dikurangin di sini. Ya, sehingga mengurangi gesekan. Ya kan? Dari celah gapnya itu Pak? Bukan celah gapnya, tekanannya. Nah, tekanannya. Kalau celah gap masih sama. Kekerasan dari dia Ya, nutup. gitu. Itu tekanan. Megang. Ya, awalnya terbuka gini. Nah, nanti kan pada saat masuk kan tutup gini. Cuma tegangnya, arahan tegangnya, menekan ya, menekan. Ya, Gini-gini dia. itu seperti itu. Ya, dengan demikian putaran daripada krek as atau crankshaft di sini akan lebih ringan. Ya kan, ringannya di sini didukung oleh bobot daripada freewheel ini dikurangin. Ya, dikurangin bobotnya. Ya, bobotnya dikurangin. Yang tadi bentuknya seperti ini, ada gini. Ini kurangin jadi rata. Bobotnya yang tadi ada gini, agak daging ke sini. Nah, ini sekarang diratain. Ratain seperti itu. Dengan ngaruhnya ringan. Putaran crankshaft ini Ringan. Flywheel dengan dikurangin itu efeknya lebih ringan. Putar lebih cepat ya. Putarnya lebih besar Pak. Ya, nanti ke situ terus kemudian Sabar Mas, lawan Mas. ini bobotnya yang tadinya di 1,670 kilogram berubah menjadi 1,650 kilogram. Itu 0,2. Ya. Dari sebelumnya berapa Pak? Ya, yang sebelumnya 1,670, sekarang jadi 1,650 kilogram. Ya, ini ya kan, di sini menghasilkan putaran kan kuat sekali tadi, ya kan, kencang, kuat sekali. Nah, kita harus mempertahankan karena ini tadi ada pengurangan di sini, mempertahankan ketegangan rantainya supaya ketegangannya tetap konstan. Dirubah dengan adanya ini. Ya. Baru juga, Pak. Ini dirubah, ya, ketegangannya lebih kuat. Ke bagian gate tensioner kan, ya, ke sini sehingga menghasilkan putaran rantai mesin tetap konstan. Itu. Lifter tensioner, ya, lifter tensioner. Ya, Kalau tensioner. dipasang di CB yang sebelumnya sama Pak? Ya, kekuatan beda. Tekanannya beda deh. Ya, hanya beda tekanannya beda. Modelnya sama ya, Pak? Model sama, pernya tekanannya beda. Ya. Terus karena putarannya sudah dihasilkan tegangan powernya yang dihasilkan sudah mencukupi, didukung oleh perubahan di bagian rasio gearnya. Nah, rasio gearnya baik gigi 1 maupun gigi 2, 3 sampai 6 itu ada perubahan semuanya. Ada perubahan semuanya nih di gearnya. Nah, di sini bahkan sampai di final gearnya pun juga berubah. Ya, final gearnya yang tadinya juga di gear belakang itu yang tadi 41 sprocketnya sekarang jadi 42 gitu. Ini ada perubahan. Ya. Perbandingannya berapa Pak? Rasio yang di gear sini? 14. Yang tadi 14 yang final gearnya 1441 jadi 1442. Nah, kalau yang ini secara keseluruhan semuanya ada cuma
nggak hafal saya. Oke. Nah, gitu. Rahasia, Bu. Enggak ada, datanya ada, cuma kan banyak. Seperti itu. Ya, cuma kalau seperti kopling masih sama menggunakan aksis slipper clutch masih sama, dia menggunakan yang tipe di 2020. Oh iya. Nah, 2020. Pakai menggunakan yang aksis slipper. Cuma kan kita mengeluarkan 3 tipe ya, standar, kemudian ABS QS ya. Untuk ABS dan ABS QS, engine strukturnya sama, powernya sama, ya. Cuma yang untuk standar, powernya beda, ya, masih seperti yang lama. Cuma ada persamaan di bagian transmisinya. Transmisinya sama, baik yang standar, ABS maupun ABS QS. Itu sama. Perbedaan artinya ini yang standar itu kan nggak sama tadi powernya. Ya. Berarti dia pakai spesifikasi piston segala macam. Masih yang lama. Sebelumnya. Yang sebelumnya tahun 2015. 2016 ya, 2016. Masih pistonnya masih standar, belum dum ya, belum tebal seperti itu. Ya. Kalau untuk dari perbedaan pistonnya Bogor tuh yang selalu. dari versi yang sebelumnya, Dari versi yang di tahun 2016, perbedaan pistonnya adalah di bagian atas ini lebih nongol. Jadi dari tahun 2016 ke 2020 ya, perbedaannya dengan lebih pendek. Lebih pendek itu. Ya. Dan ringnya juga. Ringnya enggak. Ringnya Masih tetap. Ada perubahan ringnya di 2022. Ya. Kemudian di bagian conrodnya, di bagian connecting rodnya di sini di 2016 itu ada baut, ada mur. Ya. Nah, yang sekarang hanya baut langsung di sini. Nut plus ya, ulirnya ke sini, sehingga bobotnya ini jadi berkurang. Kekuatannya berapa, Pak? Ya, kekuatannya sama. Sama aja ya. Kemudian ada Ini juga bahannya apa Pak konrod Pak? Magnesium. Titanium. sama yang di 2016 ada perubahan di sini. Ini diameternya lebih kecil. Lebih kecil. Itu diameter ini lebih kecil. Balancernya. Ya, balancer. Nah, diameter lebih kecil. Seperti itu. Pak, mau nanya itu tadi kan ring pistonnya katanya tegangannya kan agak kurang dari yang lama. Ya. Itu ada pengaruh nggak Pak maksudnya dari ke olinya Ya, atau boleh, kesehatannya ya. gitu Pak? Karena ya kekuatan apa namanya menekan ke dinding silinder ada dikurangin, maka bahannya pun juga dirubah. Nah, dengan bahan ini dirubah sehingga masih mampu untuk menahan tekanan dari atas maupun dari bawah. Gregetan aku ngeliatinnya. Di zoom, boy. Seperti itu. Kayak GoPro aja nih. Di zoom nih. Itu kalau ring pistonnya dipakai yang lama bisa nggak Pak? Ya, Dipakai yang lama. masih bisa. Oh bisa. Bisa. Cuma itu tadi kan low friction kan kita dapatkan. Karena kan tenaganya udah kuat kan. Sayang tekanannya gesekannya nggak kita kurangi. Itu. Itu connecting rodnya metalnya bahannya beda juga nggak Pak? Sama, bahan masih sama. Bahan metal Cuma juga masih metal sama. Cuma konstruksinya yang sebelumnya pakai mur, yang sekarang ini nggak pakai mur. Ini. Tahun 2016 ke 2020 ya. Tapi kalau yang 20 ke 2022 ini sama. Sih dari situ. Paham, Son? Kalau plat kopling sama semua. Wah, part koplingnya masih tetap sama dengan di 2020. Berarti yang paling Per koplingnya juga. Sama. lebih ke piston, Ya. kompresi. Lebih ke cylinder head. Itu kan tadi perbandingan kompresi. Kemudian ke intake ya, intake di sini ke camshaft. Ini intake ini dengan camshaft ada hubungannya dengan volumetric efficiency. Terus kemudian Exhaust gimana Pak? ya, exhaust sama, masih sama. X-nya masih sama. Kemudian ini untuk mengurangi gesekan, ya kan? Nah, kalau yang ini mengurangi bobot. Nah, yang ini untuk mendapatkan speed maupun masuk giginya pada saat kita menggunakan keep shifternya, itu masuk giginya lebih lembut. Ya, lebih lembut. Itu salah satunya adalah perubahan daripada gear ratio. Ini namanya bubungan. Kalau dalam Ya. Google Translate nih Ya, bubungan. bubungan. Pusing kayak chef. Lu masukin Google Translate bubungan. Bubungan ya. Open as. Pak, kalau yang lama pengen yang baru itu banyak yang dirubah atau memungkinkan nggak kira-kira, Pak? Ya. Yang lama nih, yang lama mau pakai yang baru. Banyak sekali. Kita mau
umpama tipe yang standar saya mau power up. Power up bisa sih menggunakan silindernya seperti ini, ya kan, diganti semuanya seperti itu. Cuma ada hubungannya dengan settingan ECU-nya. Pasti karena ECU-nya untuk yang standar, untuk yang power up itu beda. Berarti kalau misalnya mau dimodif yang lama kasih yang baru, tinggal ganti blok seher sama headnya udah Ya. plug and play aja Pak. Nah, plug and play seperti itu. Cuma ya hasilnya belum tentu Iya. maksimal dengan yang sebenarnya gitu. Terus ada lagi Mas Win, engine taruh sini Mas. Nah, pasti ada pertanyaan yang mengenai ini. Kalau standar mau diganti kick shifter, ya kan? Karena kan kita ngeluarin yang standar, mengeluarin yang ABS dan mengeluarin yang quick shifter. ABS kan belum quick shifter. Ya. Ini kalau yang kita mau ganti tipe yang standar ataupun yang ABS bukan quick shifter itu harus diganti crankcase-nya. Crankcase-nya karena kedudukan untuk sensor spindle ini nggak ada. Ini nggak ada sensor. Jadi ada sensor, ini spindle, sensor yang di netral untuk drum shift-nya, sensor untuk gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ini ada. Ya udah gitu aja Mas. Ya. Malah saya lebih jelas Mas. Karena kalau mau mendapatkan quick shifter yang pas itu harus ada beberapa sensor ini. Di samping ada sensor stroke-nya. Ya, gitu. Gantiin membuat ini harus ganti crankcase. Ganti crankcase harus ganti crankcase atas. Ya, ganti crankcase atas harus ganti metal bearing. Nah, itu banyak sekali. Nah, itu baru di engine-nya, belum di kelistrikannya. Ya. Untuk quick shifter ya? Iya, untuk quick shifter. Jadi nggak bisa. Lebih mudah mungkin. Ya. Untuk slipper clutch-nya. Nah, kalau assist slipper clutch mudah, tinggal plug and play aja di situ. Nah, gitu. Tapi kalau yang quick shifter, enggak. Biayanya berapa tuh Pak? Kalau Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Mending ganti baru berarti Mending pilihnya yang quick shifter. oh iya. Karena ada hubungannya lagi dengan kabel body. Ada hubungannya dengan ECM-nya. Ada speedometernya juga berubah. Yalah BPKB ya. Gitu. Sorry, ini ECM. ECU-nya beda atau programnya? Programnya? Ya, programnya. Jadi ECU-nya sama ya? Jadi program ECU-nya dia Mas, beda. ECU Ya. tetap. Seperti itu. Juga. Terus sampean kasih tau malah ngajil. Beda dengan yang apa namanya quick shifter yang aftermarket ya. Ya, Itu tinggal pasang tapi tidak sesemut yang ada di Oh, nyemplung. Iya, ada pusingnya ternyata. Bisa nyemplung di situ ya. Apaan sih? Ada pertanyaan silakan nanya. Silakan. Silakan, Ambung ada Pak Endro nih Kalau untuk masternya di nih. bagian kelistrikan selain quick shifter apa Pak? Perbedaan dari Perbedaannya kalau yang di kelistrikan diantaranya hanya menggunakan tambahan lampu hajat ya. Ya, ada tambahan lampu hajat di bagian ini ya, di bagian ini lampu hajat. Seperti itu. Terus perubahan di switch yang sebelah kiri itu untuk modenya kan beda dia. Dulu kita memindahin modenya dari depan, sekarang ada di belakang gitu. jadi satu mode Ya, itu Pak ya, mode sport. betul. Itu adanya di belakang, belumnya di depan. Pak mau nanya lagi nih Pak, yang tadi yang balik lagi ke sini yang papa cylinder head. Ini selain papa cylinder head, gasket cylinder headnya juga ditipiskan Masih apa tetap enggak, Pak? sama. Oh, tetap sama. Gila Pandra, ternyata lebih jago dari Ari nih pertanyaannya. Oh gitu. Gila, padahal ntar ujung-ujungnya minta tolong dari Ari. Iya, nanya doang. Ngobrol-ngobrol Ari. Kita buka bengkel lagi, ingin dengan aspek yuk. Motornya bawa ke Mas Ari aja. Tadi ini nih ya. Ini di papas 0,02 kilo. 0,02 kilogram. Oh, yang ini yang ya. Untuk turtle bodinya gimana Pak? Throttle body masih sama. Masih sama. Throttle body sama, yang lainnya sama. Box filternya masih sama, tapi yang di 2020 ya. Iya. 2020. Oh, yang SP. Nah, jadi yang di 2020 itu baik yang standar maupun yang ABS, GS itu ada perubahan di bagian filter, ya, bagian filternya. Bagus. Tuh. Berarti Pak, salah satu yang diubah di elektroniknya adalah ini kan karena tadi ya sudut
pada saat perubahan yang camshaft ya, itu juga salah satu di sini. Dia membuka atau bagaimana dia nyemprot Betul. PGMFI-nya segala macam di situ Ya, injection. betul. Ya. Besar-besarnya ya. Benar. Jadi sebenarnya dengan yang sebelumnya itu semprotannya sama. Semprotannya sama, volumenya sama, cuma yang di sini adalah memperbaiki volumetric efficiency. Jadi semprotan yang sama, tapi bahan bakar dan udara, campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam silinder itu benar-benar lebih efisien, lebih baik, gitu. Sempurna. Sampai sempurna. Berarti konsumsi BBM-nya nggak berpengaruh Pak ya? Ya, betul. Nggak makin boros. Nggak makin boros, bisa jadi lebih irit gitu. Karena kan kecepatannya lebih, nah, gitu. Ya, secara umum memang yang saya coba tadi rasakan ya dari beberapa itu adalah mesinnya enteng. Enteng artinya dia ngail torsi lebih gampang. Betul. Lebih gampang banget Pak. Jadi nggak tahu Pak, kalau dari Honda sendiri risetnya itu ini tuh hadirnya itu merata dari RPM bawah sampai atas atau di tengah atas atau gimana Pak? Semuanya dapat. Semuanya ya, berarti semuanya tuh naik semua Ya. ya, berarti dari bawah sampai Betul. atas ya. Betul, naik semuanya. Gitu. Ya ada perubahan karena tadi tenaga gede, enteng ya. terus enteng, Enteng. terus ini cukup. Kan bikin jelek. Seperti itu. Transmisinya berubah. Jadi yang membuatnya seperti itu. Bagian bawah semua nggak ada yang diubah ya Pak? Yang apa namanya itu yang kayak dry sump segala apa namanya oil sump segala Oh, macam. enggak sama sekali enggak. Deket banget baru bisa nih. Tadi RTM sih nggak bisa. Kampret ya tuh. Masih sama. Cuma kita berubah di sini. Oh, perubahannya di situ Ah, aja. di situ. Di tensioner ya. Nah, Dan sudah berubah. itu. Oke. Jadi ini memang Ya. telah dijelaskan oleh Pak Hendro mengenai perubahan beberapa yang cara buat ini gimana? Mesin mas. Itu pakai Ini kan cetakan kan, ada cetakannya. Cetakannya berupa mesin terus kemudian di press. Itu ya. CBR kan? Oh iya. Cetakan mas. Ya. Ada yang cor langsung, ada yang press. Kalau ini, Ini pressnya. kalau yang cor, Cor ini seperti ini, dicor langsung. Gitu. Nah, sekarang nanya bedanya pas sama cor apa nanti? yang enak berapa? Ah, kita masih rekomendasikan yang 10-30. Pak, bedanya yang press sama yang cor apa tuh? Sebenarnya dari proses untuk prosesnya. Quality atau ngaruh nggak di quality? Ya, Kekuatan. kekuatan lebih kuat karena yang mempunyai kalau yang seperti contohnya yang ini cor ya, yang press ya Ini ya kan di press lebih kuat ya. lebih kuat, lebih padat, padat. lebih padat supaya tidak ada rongga-rongga intinya seperti itu. Oh, ya di Bocoran. silindernya ya. Gitu. Lebih padat. Kalau ini cor. Cor. Pak, kalau blok CBR ini tuh Ini kalau cor. umpamanya baret Pak, ini ganti segelundung apa masih bisa di Ya, Pak? ini bisa di quarter Oh, bisa. 0,25. Oh, 25 ya, 25 ya, istilahnya 25. 25. Istilahnya 25. Satu gelondong ya. Hanya 0,25 mili. Nggak sampai 100 Pak. Enggak sampai 100, hanya satu doang, satu kali doang ya. Jadi umpama mau dari 250 kan. Jadi 200 kecil sekali. Oh enggak. Jadi nanti kita hitung dulu itu. Kecil. 25 doang. Gila, Charming dari tadi nongol mulu di video Iwan Banara nih, Mas. Saya mau naikin rating dulu Pak. Subscriber saya udah nggak naik-naik. Males sih, ini aja, Pak. Nah kan, bener kan? Nampak J. Kode project ini kan nampak J. Engine baru. Secara abjad. Secara abjad Sebenarnya enggak ada beberapa yang ada yang J. Ini yang J yang SP ini. 2020. Yang 2016 itu ini lebih panjang, Oke, oh itu lebih panjang. ini lebih pendek. Oh, itunya lebih pendek tapi. Domnya ini lebih domnya. pendek, lebih turun. Emang kalau kekuatan sebenarnya kan lebih ringan ini yang jelas kan. Kekuatan bagus yang mana? Ya, sama, Sama aja bebannya masih sama. Cuma karena ada pengurangan di bagian sini kan. Gitu. Oh, ini Kalau yang pengembang. 2016 kan ini lebih panjang. Pak. Panjang. Yang sekarang Sini. lebih pendek, Atasnya Atasnya aja lebih panjang. dibalik ya. Gitu, balik. Itu Ya. baru nemu setelah itu apa gimana sih, Pak? Ya, Kok awalnya gitu, tiba-tiba dipangkas ini. Pengembangan terus menerus. pengembangan terus. Lagi mau nggak dari dulu maksudnya gitu loh. Iya, baru nemu gitu ya.
Jadi Pengembangan. lebih pendek. Seperti itu. Gitu. Iya. Wis paham saiki ya. Ya. Segas Lebih besar. lebih jelas komponennya Jelas, apa. ada protolin. Iya. Ini tadi yang jelas berubah, dumnya berubah. Tapi- dari 2020 2020 tapi sama. sama. sebelumnya berubah. Kalau dari 2016 ke 2020 ada perubahan di sini sama bawah. Yang dulu gimana sih Pak? Rata ya? Lah, yang sebelumnya Seperti ini 2020. cuma lebih apa namanya? Nggak lebih nongol. Oke, makanya kompresinya sedikit rendah. Lebih. Jadi kompresinya cuma 11,5. Tuan dia segini Nah, sama begitu segini, dirubah ininya kompresinya jadi naik 12,1. Oke. Nah, terus di tahun 2022 ininya yang dirubah. Ini dirubah. Nah, ini dirubah sehingga kompresinya jadi naik 12,5. Oke, yang mana Pak posisinya yang berubah? Ya, berubahnya ini dipapas. Oh, lebih mepet. Nah, ini kan kalau dikikis ya kan, otomatis ininya kan jadi pendek kan. Sewakan ini jadi pendek kan. Nah, kalau istilah di motor bakar V1 nih, ya ruang bakarnya di sini lebih pendek, otomatis perbandingannya beda tuh, sehingga menghasilkan perbandingan kompresi yang lebih padat. Kalau lebih padat itu pasti ada peningkatan material nggak Pak untuk menahan kompresi yang makin besar? Jadi kalau yang di sini ini masih sama dengan yang di 2020, cuma ada perubahan di sininya. Ini masih sama 2020, ini pun juga sama. Karena udah diperbaikin di 2020. Jadi udah siapin Udah Pak. siapin. Iya. Nanti tiba-tiba 45 Pak. Perubahan. Mesin yang sama Pak. Nemu lagi Pak. Mau lagi ya. Iya. Oke, ini berubah, ini berubah. Nah, Ini ini berubah, ya kan? Berubahnya ini ada hubungannya dengan buka tutupnya klep. oke. Nah, buka tutupnya klep itu hubungannya dengan bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder, masuk di sini kan, dalam silinder. Nah, masuk ke dalam silinder di sini supaya lebih baik, sudutnya ini dirubah. Sudutnya, sudut masuk. Jadi sudutnya durasi masuknya lebih lama. Dan tingginya dirubah, ditinggiin sehingga bukaan klepnya lebih lebar. Lebih lebar. Bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang silindernya lebih baik. Nah, gitu kan? Nah, baik. Nah, terus ini Oke, ya gitu. didukung oleh ini juga nih, didukung oleh intake pot-nya. Karena bahan bakar kan masuknya di sini nih. Nah, intake pot-nya digedein. Oh, ini gede, ini gede Pak. Digedein, ya? ini digedein dari 21,4 menjadi 21,6. Oh, Ini lubangnya ini itu. lubangnya. Ya. Hisapanya, keluarannya Betul. lagi but gitu. Wood gitu kan, hasilnya kan kuat kan. Nah, pada saat piston naik turun kan ada gesekan nih. Nah, supaya gesekannya kurang ke silinder, maka low friction, ininya dirubah ring pistonnya. Nah, ring pistonnya dirubah sehingga ring pistonnya itu menekan ke dinding silinder itu dikurangi. Sehingga low friction. Lebih ringan. Lebih ringan. Pikirannya. Betul. Naik turunnya ringan kan? Nah, ringan di sini putarannya kan kuat nih. Putarannya kuat di sini ada hubungannya dengan magnet. Supaya lebih ringan lagi putarannya, berat magnetnya dikurangi. Wih, oke. Dikurangin dari 1,670 kilo menjadi 1,650 km. Semuanya kilogram. terkoneksi ya. Jadi kencang kan, putarannya kencang, didukung oleh transmisinya. Gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dirubah supaya Geser semua ya. bergeser semua supaya mendapatkan pada saat putaran bawah, putaran menengah maupun putaran tinggi. Jadi speednya juga dapat di sini. Berubah juga di sini ya. Stationary-nya? Ya, karena ini tadi ada perubahan di sini, ya kan? Terus ada putarannya lebih cepat supaya putaran rantai mesinnya terjaga tetap konstan. Nah, ini ada perubahan tekanan yang menekan rantai mesin di tensioner ini, lifter tensioner dikuatin. Ya kan, begitu dikuatin otomatis putaran rantai mesinnya tetap terjaga. Oke, itu secara materialnya di luar pada Ya. ECM-nya, Betul, listrikannya. betul. Oh, siap. Itu. Pak, saya mau tanya Pak, kalau pada saat kendaraan berubah gigi itu, yang geser apa ya Pak? Ada yang geser nggak atau? Ada yang geser ini. Oh, ininya Ini geser. nanti ada sivok namanya. Makin ke sana. Salah gantian. Nanti pada saat geser ini ada yang gesernya dia di tengah nggak kena, ada yang geser berhubungan.
berhubungan dengan gigi. Ini nanti akan ketemu dengan ini. Ilmu ini. Nah, ini kan geser ini ke sini. Nah, gitu. Oh iya. Nah, ini ke sini, ngikat yang ini nih. Nah, ngikat kan. Nah, Jadi gigi 2, gigi 3 masuk sini. Nanti pada saat kita masuk gigi 2, ini geser gini, ini bebas. Nah, mungkin yang di sini nih gantian ke sini. Cakep. Gitu. Nanti juga ini juga bisa, yang ini ganti sini. Iya. Nah, mana yang digerakin? Gitu. Betul. Geser nih Gitu geser. transmisinya. Ini berat nih. Tadi enteng. Ya, kalau enteng berarti semuanya bebas. Kalau berat gini berarti ada yang masuk gigi nyantol. Nah, itu. Oh kalau netral gimana tuh Pak posisinya? Netral posisinya nggak ada yang nyangkut. Bebas semua ya. Itu. Ini pertanyaan polos tapi membantu sih. Jadi Pak Indro, Ya. kesimpulannya adalah Oke. memang banyak komponen yang berubah yang pasti ya. ya. Yang 2022 ini terakhir ya. 42 PS beberapa komponen tadi yang sudah Pak Indro terangkan. Jadi kesimpulannya lek sampean pengen ganti wae BPKB. Yo Pak yo. Kalau enggak soalnya Ribet banyak ya, banget. banyak sekali. Duitnya banyak, ributnya banyak, di atas. Oh, komponennya naik ke juga atas. banyak. Oke, matur nuwun Pak. Sama-sama, Mas Wan. Yuk. Ada yang aja. Ya, sorry. Sama-sama. Makasih Pak. Sama-sama. Kasih terbaru. Berarti yang ini pistonnya ya Pak? Tuh kan. Jadi nanti di sini disambung piston, jadi pistonnya Ya, ini ke sini kan. Nah, di sini dia naik terus.